Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Rida Ilhami selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah Nasional Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Kasih dengan NIM 251082822019. Jadi di sini saya akan membahas topik bahasan, yaitu tentang periodisasi pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Baik, langsung saja masuk pada karakteristik setiap fase pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi pada fase pendudukan Jepang di Indonesia itu terbagi menjadi 3, yaitu pada fase awal, fase konsolidasi, dan fase akhir. Nah, jadi pada fase awal itu terjadi pada tahun 1942 sampai 1943. Nah, di mana pada fase awal ini ditandai dengan jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Jepang. Setelah Belanda menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Selain itu, Jepang juga langsung membubarkan pemerintahan kolonial Belanda dan menggantinya dengan sistem pemerintahan militer. Pada tahap ini, Jepang juga membagi Indonesia ke dalam wilayah administrasi militer dan mulai menerapkan kontrol politik yang ketat. Selanjutnya ada juga propaganda, yaitu saudara tua. Nah, propaganda ini juga digunakan untuk membangun citra Jepang sebagai pembebas Asia, meskipun tujuan utamanya adalah eksploitasi untuk perang. Nah, selanjutnya masuk pada fase konsolidasi. Jadi fase konsolidasi ini terjadi pada tahun 1943 sampai 1944. Jadi pada fase ini merupakan masa ketika Jepang memperkuat kekuasaannya dan melakukan mobilisasi total rakyat Indonesia. Jepang juga membentuk organisasi, yaitu seperti organisasi Putra, Jawa Hokokai, Seinindan, Keibondan, dan Peta. Pada saat yang sama juga diterapkan kebijakan Romusa atau kerja paksa sebagai kerja paksa besar-besaran untuk mendukung kebutuhan perang. Selain itu, ekonomi Indonesia juga sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan militer Jepang. Hal itu menyebabkan eksploitasi besar terhadap sumber daya alam dan manusia. Selanjutnya pada fase akhir, yaitu pada tahun 1944 sampai 1945. Jadi pada fase akhir ini ditandai dengan melemahnya Jepang akibat kekalahan dalam Perang Pasifik. Selain itu, Jepang juga mulai mengubah strategi dengan menjanjikan kemerdekaan Indonesia untuk mendapatkan dukungan rakyat. Pada fase ini, Jepang juga membentuk BPUPKI pada tahun 1945 dan membentuk PPKI sebagai lembaga persiapan kemerdekaan. Fase ini juga menjadi titik penting transisi menuju kemerdekaannya Indonesia. Baik, selanjutnya masuk pada perbedaan kebijakan Jepang dan kebijakan Belanda. Jadi perbedaan kebijakan Belanda dan kebijakan Jepang di Indonesia terlihat pada sistem pemerintahan, tujuan, dan cara mengendalikan masyarakat. Belanda juga menerapkan pemerintahan sipil kolonial yang hanya berfokus pada penguasaan wilayah dan keuntungan ekonomi dalam jangka panjang. Kesempatan politik bagi masyarakat pribumi juga sangat terbatas. Begitu juga dengan akses pendidikan yang hanya diberikan pada kelompok tertentu. Selain itu, kebijakan ekonomi Belanda juga lebih diarahkan pada pemanfaatan hasil bumi dan tenaga kerja untuk kepentingan kolonial. Selanjutnya, pada kebijakan Jepang menjalankan pemerintahan militer yang lebih tegas dan berorientasi pada kebutuhan perang. Jepang juga melibatkan masyarakat dalam berbagai organisasi, yaitu seperti organisasi Peta dan Seinindan, untuk mendukungnya pertahanan serta mobilisasi rakyat. Selain itu, Jepang juga memperluas penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari pendidikan. Jadi intinya Jepang memperbolehkan masyarakat Indonesia dalam penggunaan bahasa Indonesia, sedangkan kebijakan Belanda lebih dominan pada bahasa Belanda. Selain itu,
terdapat juga beberapa perubahan, yaitu kebijakan Jepang tetap bertujuan untuk memenuhi kepentingan perang dan memanfaatkan sumber daya Indonesia untuk mendukung usaha militer mereka. Selanjutnya, terdapat juga dampak sosial ekonomi pada pendudukan Jepang. Jadi, pendudukan Jepang membawa dampak besar bagi kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat Indonesia. Terutama secara sosial, rakyat Indonesia mengalami kesulitan akibat terjadinya kerja paksa atau rumusan. Adanya keterbatasan kebebasan serta pengawasan militer yang ketat. Selain itu, banyak juga masyarakat Indonesia yang mengalami kekurangan pangan dan penderitaan hidup. Dari sisi ekonomi, Jepang juga memanfaatkan hasil pertanian dan sumber daya alam untuk kepentingan perang, sehingga terjadilah kelangkaan bahan makanan, kenaikan harga, dan meningkatnya kemiskinan di berbagai daerah Indonesia. Selanjutnya, pendudukan Jepang juga disebut sebagai jembatan kemerdekaan. Nah, karena meskipun mereka bersifat keras, masa ini mempercepat lahirnya Indonesia merdeka, di mana Jepang juga membantu atau melatih pemuda melalui organisasi seperti PETA tadi, dan juga mereka memberi ruang bagi tokoh nasional dalam organisasi politik, serta membentuk juga BPUPKI dan PPKI sebagai dasar pembentukan negara Indonesia. Selain itu, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua juga membuka peluang rakyat Indonesia menuju proklamasi pada 17 Agustus tahun 1945. Selanjutnya, terdapat juga respon masyarakat Indonesia. Jadi, respon masyarakat Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu sebagian tokoh nasional seperti Soekarno dan Muhammad Hatta bekerja sama dengan Jepang secara strategis untuk memanfaatkan situasi politik demi kemerdekaan Indonesia. Namun, sebagian masyarakat juga melakukan perlawanan karena penderitaan berat seperti kerja paksa atau rumusa dan penindasan militer, dan juga termasuk pemberontakan PETA di Blitar. Demikian itu saja yang dapat sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.